untuk recording karena lebih murah. Kami diusir dari studio itu. Aku jadi kena angkot pelaju. Jadi lagi main band ya? Nggak ngeband. Jadi megang pintu mobil. Pasar. Pelaju. Itu 2007 2008. 2 tahun lah ya. 2008. Jadi setahun aku setengah tahun begawe ngeband jadi kene tinggallah di Lamongan. Ya aku nih bukannya minta beli ini. Iya, aku nih beli pakai duit ini. Setelah di PIM bagus lagi, di Jingoknya masih tetap jadi karyawan yang bagus. Bagusannya? Iya bagus Jingoknya. Oh ini bagus si Randy nih begawenya. Dia buka outlet baru di depan PLN. Namanya Food Court Selera Kita. Aku buka di situ. Dekat yang sekarang RBN. Bang apa Mandiri. Mandiri. Ya? Tengah Bang apa yang sebelah itu? Nah disitulah aku ketemu kawan Kak. Vokalis band aku waktu SMP dulu. Yang dengan rombongan Telkom tadi anak Telkom. Iya. Tapi dia vokalisnya. Kau apa gawe di sini Meme? Kita ngeband bae lah katanya. Wang. Ku tinggal kegawean aku. Ya, ngeband. Padahal mungkin kalau udah berhenti lah jadi manajer kalau. Mungkin kalau udah berhenti sama bae main itulah. Ada perubahan. Iya. Sudah laju laju nyantol Kak. Laju nyantol ngeband, jago studio recording, jago studio band. Jadi operator studio rekaman pernah. Jadi pokoknya recording kami melo event-event yang bernuan nyiptak lagu dewek kekaryaan. Tapi band apa namanya? Waktu itu namanya yang diajak pas lagi begawe di kebab itu kan? Iya, itu namanya Euphorbia. Kak ada kembang Euphorbia itu. Ya, jadi sama-sama main itu. Namanya Randi, Topik Surahman. Budi Yuda Pradona gitarnya. Bassnya namanya Rian Pahlepi. 4. Vokalisnya Yuan Enrile. Hebat namanya pula Yuan Enrile. Iya, Enrile. Lagu gondrong enggak? Dak lama misa. Masuklah kawan-kawan yang lain. Ya. Baru formasinya kuat. Ya karena kan baru itu ketemu formasi awal. Berubah formasi ya. Cara band-band besar lah kan? Iya, laju melok festival. Berapa kali menang kami nih? Juara 1 di Palembang ini. Event ini laju manjang Kak. Manggung di PTC, di PS, keliling-keliling mall pokoknya kami tuh. Main gitar tuh lah. Ngeband. Enggak gitar ya memang. Gitar. Bass apa ini? Rhythm apa ini? Gitar elektrik ya waktu itu. Iyalah, bagian bassnya apa bagian rhythm? Bagian rhythm. Iyalah pada waktu itu ada accident, bos dia ngajak mendel muluk, aku lebih milih ngeband. Marah bos dia tadi. Ngamuk. Ya karena aku selama ngeband itu terbeli gitar Kak. Iya. Terbeli gitar waktu itu aku dapat selama main demulu kita terbeli. Iya, tidak terbeli apa-apa. Ya, karena status kita masih anak buah terus kan. Kalau sudah ngeband waktu itu pas kami ngeband duit di depan mata dibagi rata. Ya. Dan uangnya dikit, uang 4. Kalau 300.000 berasa duitnya. Ya, kalau uang dulu muluk, uangnya selawi. 25, 30. Iya doh, waktu itu 15.000 honor kami, 20, 30 dan sampai 50 tuh lah besar. Untuk pemain onca. Kalau sebulan tuh 3 bulan lumayan juga 5 kali 3. Ya. Iya. Nah, alhamdulillah banyak. Balas tadi sampai mana finalnya? Balas sama bos tadi. Balas sama bos. Balas kena marah. Kena marah dan aku jawab pada waktu itu. Kena marah dan aku jawab. Ya karena arah maklum ya, karena kondisi kita jatuhnya kan tidak kate emak lagi. Iya. Ada-ada ini. Iya, kita mikir keras mak mana caranya pergi sekolah, mak mana caranya ini, mak mana caranya itu kan. Kita pikir keras. Tiba-tiba pada waktu itu suntuk nian, aku pengen nian perform pada waktu itu. Ngajak main domulung pula. Iya, bentrok. Karena main domulungnya ini baru ngajak sore itulah kan. Bentrok. Jadi aku lebih milih ngeband. Ini main ini bukan cuma main biasa, main schedule di jadwal gitu. Kenapa dibatalkan ke counter? Jadi gitar aku tuh di
Dimbek disita sama bos. Gitar aku pada waktu itu harganya 3.600.000 pada waktu itu. Itu aku beli dari hasil ngeband. Dari hasil ngeband tanpa minta dengan dia, tanpa ngutang yo nyicil karena bayarnya nyicil. Pada waktu itu. Disita. Jadi enggak perform waktu itu hari. Pakai gitar lain, pakai gitar kawan. Tetap pergi. Iya. Tetap pergi. Jago studio. Yang punya studio tadi itu marah karena kami itu pernah recording di tempat lain karena band kami ini kan di bawah naungan dia. Iya. Tapi kami pindah studio. Pas kami ketahuan pindah studio untuk recording karena lebih murah, kami diusir dari studio itu. Aku jadi kena angkot pelaju. Jadi lagi main band ya? Nggak ngeband. Jadi megang pintu mobil. Pasar. Pelaju. Itu 2007 2008. 2 tahun lah ya. 2008. Jadi setahun aku setengah tahun begawe ngeband jadi kene tinggallah di Tujulu di Tampung Kawan. Di tempat mobil bukan ya? Hah? Di tempat kawan bukan tempat mobil. bukan dalam mobil. Iya. Cokot dulu deh. Itu ceritanya. Lalu kuliahnya tadi? Sampai ujung-ujungnya disuruh balik. Oh, itu sudah jadi. Ini memang enggak balik ke rumah. Iya, kata adik itu sudah Kak, yang baliklah. Bos juga ngomong baliklah, kuliah be kau daripada mak itu. Gitar tadi masih disitanya. Gitar tadi lah sudah kujual 1 juta, enggak ditawar uang lagi. Lah sempat diembek. Sudah kumbek, kujual. Karena aku tahu kan bos kalau main mulu kan baliknya pagi. Ya. Apanya aku balik malam-malam. Aku jenguk dia dak katik, aku pasti ke dia main dulu muluk, aku ambil gitarnya. Aku jual. Sudah itu barulah aku kuliah dan pas kuliah ini Sampai jurusan musik. mulai ada arah, mulai ada tata. Kuliahnya di mana? Di PGRI. Bisa di PGRI itu mana ceritanya? Waktu itu bos nih kenal sama Pak Sartono. Oh, pas Ketua Prodi. Almarhum. Iya, Ketua Prodi. Baru meninggal ya. Kalau misalkan ini Paknya, jadi bos aku waktu itu jadi dosen PGRI tahun 2007. Iya. 2007. Iya bener lah, 2007 dia jadi dosen PGRI. Aku tamat SMA itu ribut bla 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 bla. 2008, 2009 aku disuruh kuliah karena bos lah ngomong di sana lo sudah percaya kan? Dia ngomong, ya sudah Pak, masuk kelah anaknya kalau masalah bayaran mudah. Yang penting dibayar. Yang penting dibayar. Ya, kalau tidak dibayar tidak mudah. Tidak mudah, iya. Diberhenti ke wong kan. Yalah kuliah pada waktu itu. Ya, Sendera Tasik ya. Ngambil Sendera Tasik, masih tetap ngeband, masih tetap festival. Sampai di bandnya masih apa Berjatri ya? Udah lah berapa kali ganti sudah. Oh, jadi banyak bandnya. Terus? Perbia. Katanya sempat ke Bandung mana tuh? Itu sebelum balik. Oh, sebelum balik. Sebelum balik. Jadi ceritanya. Sebelum balik ke rumah tadi ya? Jadi ceritanya kemarin di Bandung. Ada band lain. Yang jingok aku tuh bagus. Menurut dia. Iya. Padahal memang bagus. Dia juga sombong. Jadi ada band lain pada waktu itu. Kayaknya bagus ini ya. Kayaknya bagus ini. Tarik baik. Diajaknya recording, diajaknya bikin lagu tuh dikirim ke label. Waktu itu ada label ecek-ecek lah pada waktu itu ya. Kalau Bandung ya? Iya, karena kami belum tahu kalau itu label palsu ya. Dikirimlah lagu ke Bandung. Ternyata masuk lulus Kak. Oh, yang senengnya. Yang daftar tuh banyak kan dari Kalimantan, Sulawesi, bla bla bla, Papua Nugini. Anda dapat 750 juta. Itu kasih SMS kencang. Untuk list nama-nama pemenang silakan buka link di bawah ini. Diklik link itu ada nama band kita. Nah, masuk gitu, menang aja dia. Dihubungi sama panitia. Kalau memang ingin lanjut, berangkat ke Bandung perform untuk final. Yola berangkat ke Bandung waktu itu. 5 waktu itu. Wong bass, drum, keyboard, gitar, vokal. Gitar 6. Berarti udah bawa alat ya kamu teh? Bawa gitar, iya. Drum tidak ya? Tidak. Son ada. Ke Bandung lah kami waktu itu. Dan alhamdulillah kemarin dapat juara 3 di sana senasional. Padahal di Bandung itu jauh dewek kan? Iya, telah dewek. Bandung. Ngeri-ngeri ya. Ngeri-ngeri ya di Bandung. Di Bandung waktu itu dapatlah juara 3.
Juara harapan 3, harapan 2, harapan 1, juara 3 kita kak. Iya, pas Dari ngomong Palembang. gitu. Nama Iya. bandnya Piramid. 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 Itu bukannya merek tali gitar ya, tak? Iya, mental kita yang 1000-an. Waduh, waktu itu. Alang senengnya Pas sudah nak tanda tangan kontrak, ada salah si kok kawan ngomong, aku ndak pacak kalau nak meloi isi kontrak ini katanya, karena aku begawi. Mundur si kok gitaris. yang polisi itu Iya, no lah tahu kamu. Ketemu mulu ya. Kita nih kawan waktu itu. Iya. Oh iya lah ketemu. Kamu jurinya, jangan-jangan dah. Sangkar menang tuh kamu nih jurinya berarti. Pemain drum ngomong, jangan main itu kita nih sama-sama jauh di sini katanya. Sama-sama senang, Iya, sama-sama susah. sama-sama senang, sama-sama susah. Man kamu lagi pening, mak ini kamu mundur, laju kendor galau kami. Dari situ tidak kata kalau tanda tangan, balik ke Palembang tidak seteguran dalam mobil. Oh, Seteguran. Tapi setelah dikabar-kabari ternyata label itu ecek-ecek palsu. Modus jadi lah. kamu tuh walaupun ini memang mungkin jadi korbannya lah ya. Tapi kalau tuh waktu yang event itu hadiahnya ada. Hadiahnya ada waktu itu hadiahnya kalau Bukannya abal-abal ya. boneka Hello Kitty. Itu kan tuh hadiah duit. ada. Nah, dari situlah baru kuliah. Pas kuliah baru tahu cak mana caranya garap musik yang benar. Selama ini otodidak ya. Otodidak. Barulah belajar Batang Hari 9 di Memang kampus khusus itu. ya, Batang Hari 9. Iya. Oh, berarti mulai berhubungan apa intim. Berkenalan lah dengan Batang Hari 9 pas kuliah. Jadi waktu sebelumnya mungkin denger irama tuh aneh be kan. Sebelumnya lucu-lucuan be. Iya, lucu-lucuan be. Lagu apa ya nih saya. Kau bayangan waktu itu sebelumnya. Tapi lucu memang. Waduh, itu menurut aku lucu. Tapi belum tergerak untuk mainnya kan? Belum tergerak. Tahu kuncinya beda sih kan? Iya, belum tahu. Stepnya beda sih kan? Stepnya beda belum tahu. Pas setelah belajar itu ya. Pas setelah belajar itu, pas ujian. Jadi pas ujian tuh tertantang aku. Ujian skripsi. Ujian Batang Hari 9 nya. Oh, ada MK, ujian MK. Ujian siapa dosennya waktu itu? Pak Dasi. Oh, bukannya Susilo bukan? Bukan, Pak Silo belum muncul waktu itu, belum ada. Pak Silo belum ada. Masih mendek rambut Masih barbershop. Silo. Halo, Pak. Iya. Itu belum ada waktu itu dia. Irama Betembang Batang Hari 9 dia jadi pada CI, tapi nyanyinya baik kak, nyanyinya baik, betembangnya baik. Gitarnya Gitarnya belajar di mana jadi? Nah jadi waktu itu sudah pas nak ujian aku ngomong, Pak, seandainya kalau aku main ke gitarnya dewek, boleh tak Pak? Oh boleh, nilainya lebih bagus. Terpaculah aku di situ. Berarti tidak diajari? Tidak diajari, belajar dewek. Cuman kami itu diiringi oleh gitar -1 bahasanya itu. -1 gitar ada tanda mulai dia nyanyi kami ikuti. Ku carilah pada waktu itu di YouTube. Judul lagu dia tadi ku cari di YouTube. Judulnya apa? Judulnya pada waktu itu Nina Dirul. Nenek bukan. Judulnya apa itu? Apa kumpai beranyut apa? Apa lupa aku. Untung lulus ya. Untung lulus. Apa ya judulnya waktu itu? Pokoknya itulah ya. Kita tanya lagi sama Silo. Iya, kita bahas di konten kedua kayak. Iya. Dia Kita stop dulu berarti. Alhamdulillah. Siapa? Si Mas Bolo dak? Bukan, waktu kita misi acara di PS MDP. Oh, nah ini salah satu bukti nah itu. Nah, ini. Iya benar. Kau banyak perubahan. Asli. Ini budak band ini. Budak band. Pernah bergabung dulu, tidak? Beda ini. Lain, musuh ya, rival. Kompetitor. Oh ya Allah. Ngopi ya? Di sini ya. Iya siap. Ini itu musisi itu. Musisi. Kita musisa. Iya, aku pemain dulu. Jadi kita ini sesi kedua nih. Sampai di sini ya. Sampai sini. Sampai ngapali apa nyari yang apa? Oh, yang tadi. Ujian tadi ya. Yo, siap. Oke. Iya, belum ketemu. Udah lupa kalau itu lagunya lagu Irama Batang Hari 9. Lagunya yang ini nak? Puter ya lagunya. Iya, diputer. Itu lah, itu lagunya tadi, itu lagunya.
bawahnya jingok di bawah judulnya ada judul ya kalau tidak terjingok berarti kamu udah salah jingok berarti ya. Oke, jadi di situ ujian. Pas ujian itu sebenarnya beberapa hari sebelum ujian aku searching di Google. Aku karena kita paham sama rada sama Google. Iya. Ku jereng ke gimana cara dia main. Dia mungkin senar 6 tapi suaranya bukan E. Oh, tidak standar. Kalau di bukan, kalau saya itu step pales apa salahnya istilah dia. Kalau dari segi musiknya itu apa tuh open string B. Jadi pada waktu itu open stringnya kalau ku denger itu G. Seharusnya E. Deng sama. Sama. Iya, deng sama. Nah, baru sama. Namanya baru apa? Senar 5 ya. Deng apa itu? Ah, enggak sama. Sama. Deng sama dengan yang di YouTube tadi. Sudah, pulau inget aku sih. Banyak kan. Jangan lain gitu ya. Iya, waktu itu aku bapak bagus. Terus dia kemudian aku simpul lagi. Oh, berarti dia bermain melodi dan bass. Dia bermain melodi dan bass. Tapi tidak main chord. Oh, berpikir ternyata dia tidak main chord. Misalnya jreng, salah satu bentuk chord atau kombinasi nada yang jadi chord tidak. Jadi cuma bass sama melodi. Ku cari. Ternyata dapet. Nah, yang jadi kendala ternyata main stuwo itu sambil nyanyi tidak mudah. Pas kita metik bass dan metik melodi itu otak kita sudah 2 kali begawi. Jangan main ini apa? Cauta. Metik bass sama metik melodi sudah multitasking otak kita disuruhnya. Kemudian disuruh di HP berarti. Iya, kemudian disuruhnya nyanyi. Sudah, aku nak nyanyi. Kenapa saya nyanyi? Metode latihannya pertama aku belajar bassnya dulu sambil nyanyi. Saya kan Dina. Itu. Sudah itu baru aku main ke melodi. Ternyata ada semacam gaya bermain melodi itu setelah vokal menjadi semacam layer, bukan barengan. Jadi melodi yang penting untuk menyelamatkan diri aku tadi. Kemudian aku ujian. Setelah aku ujian ternyata seminggu. Karena memang senang kan, jadi cepet. Karena senang dan memang ngerti basicnya. Lumayan cepet, lumayan progres. Untuk bisa. Sudah itu ujian. Minggu tidak pernah lagi, pokoknya belajar terus. 13 jam. 24 jam itu mungkin 15 menit ya itu pagi. Itu pagi. Pagi itu belajar. Jadi dari situ ditonton sama Bapak Kaprodi, ternyata ujian itu langsung Pak Sartono ngomong, siapa nama kamu? Randy, Pak, saya ini anak Pak Jonan. Oh, kau ini yang kecil dulu yang kalau minta duit 500. Diajaklah pentas di acara kampus pada waktu itu. Acara wisuda. Mau tak? Katanya. Pentas karena belum ada nih yang main gitar mak ini. Kalau yang main gitar sambil nyanyi bisa dong. Jadi disuruh. Pas tampil itu juga ujung-ujungnya dijingok sama wong TVRI. Ren kau nih, bukan, kawan-kawan yang bos nih lah, yang galak rekam dulu muluk itu, pacak juga main batang. Dikit-dikit om, main jadi. Kami ada batang hari berapa kamu? Batang hari masih 7, sudah 9 12,5. 12,5 baterai. Nah jadi sudah di TVRI.
Bis baterai. Perform di TVRI. Oh, TVRI. Jadi yang pertama di TVRI diundang ya? Diundang ke TVRI, ternyata narasumbernya pada waktu itu Bapak Edi Santana. Oh. Haji Mumpung Nian. Pak Wali Kota waktu Pak itu. Wali Kota waktu itu yang jadi narasumbernya. Pak Untuk Wali Kota Bedesau. Tentang apa Wali Kota tuh? Entah, waktu itu dia bahas tentang apa, aku jadi selingan untuk perform. Pokoknya perform ya? Perform. Karena aku lah sudah terlalu gugup mikir ke pertunjukan itu. Jadi tidak ada terpikir lagi kiri kanan. Yang Pak Edi Santana tadi? yuk aku fokus ke Pak Edi Santana ngomong. Dek, Lah lama baca main Batanghari. lah lama aja gitu. Baru aja. Oh, jujur nih Yan berarti. Baru. Belum pernah aku nyengok yang muda main Batanghari 9. Iya. Padahal itu muda kan, walaupun sekarang tetap. Iya, mudah juga. Muda tuh lah. Di Soro aja lah perform di Riverside pada waktu itu. Oh, setelah itu? Ada acara radio yang enggak. Bukan Riverside apa? Ini rumah makan. Riverside yang di Iya, di rumah makan, Riverside tuh. iya, di rumah Oh, makan yang itu. pinggir sungai itu ya? pinggir jerambah. Oh, pinggir jerambah itu ya, merah. yang lemak itu ya, banyak bintang, ada udang besar-besar itu ya. Sponsor aku. Tampillah di Soro lah tampil di situ oleh Pak Edi Santana. Nah, disitulah baru muka jalan segala Nah, macam. itulah waktu jalannya Riverside itu deh. Sejak dari Pak Ketemu Sartono Edi Santana tadi. itu lah, iya. Disuruh TVRI perform tuh Pak Edi Santana, dan dari situlah laju nempel image kita sebagai pemain Batanghari 9. Nah, itu tahun berapa lah itu? Kalau 2000. tidak salah insya Allah 2015. Berarti 5 tahun yang lalu Enggak Kak, 2000. Aku 2014 belum sudah soalnya. 2012. 2012. Itu sebelum wisuda itu berarti. Sebelum wisuda, pas masih Oh, kuliah. mata kuliah memang kemana Iya, teh? masih kuliah. Iya, iya. Masih kuliah. Diajaklah performa itu segala macam. Masih wali kota ya beliau teh. Iya, kemudian diajak lagi sama Pak Sartono tadi perform di acara pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar waktu itu antara Universitas Semarang apa UNES dengan PGRI. Dilaksanakan di Taman Budaya Jakabaring. Iya, iya. Malah lebih ngelebar lagi sampai tingkat nasional lagi. Masuk TV juga? Tidak, lagi ada perkenalan kawan-kawan Oh, lah. cuman sampai ke sana Iya. Sampai ke jauh sana. Memang di luar ini di luar perkiraan Di luar perkiraan dan tidak katik cita-cita memang. Gitu. Tidak katik cita-cita nak jadi pemain Batanghari. Jadi inilah awal cikal bakalnya ikon milenial Batanghari 9 Pak Sartono, Universitas PGRI, ya, TVRI, Pak Edi Santana. ya, Riverside, Pak Edi Santana. Kemudian baru Pak Edi Santana lah anggota DPR ini kayaknya diundangnya pula kalau ke Jakarta. Pak Edi, kalau nonton gitu kayak kita klik gitu ini tag Pak. kita tag be. Nah. Sudah itu mana ceritanya? Bergabunglah dengan grup musik Rejeng Pesirah. Oh, Pak Akhirnya. ini Febri. Kak Febri Alintani, Iya, dengan siapa yang main biola tuh? Indra Encang. Indra. Karena menurut mereka ya sama nih, servernya Ya, sama. servernya Mereka sama. pemain Batanghari, tapi yang sudah dieksplorasi. Aku pemain Batanghari yang dianggap produktif. Ya. Karena muda. Produktif. Maksudnya itu ada pemikiran gaya-gaya bikin fresh Ada musik inovasi itu. lah, Ya, inovasi baru. Iya. Digabung ke Dirjeng Pesira, disitulah aku baru band Batanghari 9 sampai ke Festival Art Internasional Borobudur. Oh, sampai kemana? Sampai internasional. Samurjung. Samurjung Pesira. Nah, jadi festival art Festival Art Internasional Borobudur 2018. oh. Terakhir itu. Iya, iya. Kemudian diapresiasi apresiasi komunitas budaya oleh kementerian di Bintaro. Oh, Jakarta. Iya, Tangerang ya. Tangerang. Tangerang Selatan. Iya, 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 iya. Diundang ke situ dan banyak panggung-panggung lagi. Antara lain Antara lain. Kemudian pernah juga perform eksplorasi Batanghari 9 ke musik underground pernah aku garap. di garap itu. Pernah aku garap Sama siapa? sama kawan-kawan mahasiswa. Diundang di perbatasan Riau Malaysia. Oh. Itu internasional juga. Internasional. Berarti lah berapa kok internasional teh? Sudah, kalau internasional aku sudah mungkin 6 panggung lah. 6 panggung. Kalau yang di Internasional, internasional lebih kurang 6 panggung sampai 7 panggung. Iya.
Sementara di Dul Muluk juga masih tetap ya. Ya di nomor tetap. Jadi kalau Dul Muluk, Irama Batanghari 9 itu memang yang apa seni-seni budaya lokal kalau kan? Tradisi. Ya. Nah sampai sekarang ini? Sampai sekarang ini kalau untuk karena kan saat ini kan Ya. arus global yang Ya. luar biasa. Jujur seni tradisional itu sudah tidak anggun lagi Ya. mungkin di mata anak muda zaman sekarang karena lebih tertarik di video 1 menit ya. K-pop, K-pop dan juga segala macam. Makanya aku sekarang jadi anak band dengan niat ngeband ini cuman untuk menyambung hidup lah. Ya. Jadi dapat duit besoknya untuk makan. Tapi di Irama Batanghari 9 tetap dilestarikan kan? Batanghari 9 tetap untuk jobnya. Jadi jobnya banyak nih kan. Jadi jalan kalau kan ngeband Irama Batanghari 9 Dul Muluk. Yo sampai kalau jobnya. Nah ceritanya kalau ketemu sama si Rosa tuh jak mana? Itu accident Yang di ini yang berkah di Ganskapi ya? di Ganskapi. Jadi Ya. di Ganskapi waktu itu ditantang Kak Didit. Oh, Didit itu siapa Didit? Kak Didit itu Ketua Dewan Kesenian Palembang. M. Iqbal Rudianto. Iqbal Rudianto berparas tampan. Salam dulu sama ini. Halo Kak Didit. Ada tunjuk pantun. Sudah hidup ya? Oke. Ya, tadi lanjut ke tantangan tadi. Ganskapi. Ditantang sama Kak Didit. Ya. Kak Iqbal Rudianto ya, Dai? Yang paling belagak supaya Ya, supaya kesenian belagak. 1. Dan kesenian. Sekarang muncul hujan dingin tidak hangat lagi. Masih hangat tuh lah. Masih hangat tuh lah. Kopi, gelenya. Nah, jadi waktu itu ditantang Kak Didit. Berani tak Ren? Perform Batanghari 9 opening Payung Teduh. Jujur aku gugup kemarin. Pas itu aku sudah siap ke udah prepare. Hamin 1 mamanya Rosa ngechat. Iya. Karena flyer naik tuh kan? Iya. Hamin berapa flyer naik, Rosa. Ren, itu perform Payung Teduh boleh tak kami nonton? Itu Randi perform ya? Iya mah ajaku aku perform. Oh, belum ada bayangan nak tampil sama Rosa. Belum pernah tindam sama Rosa. Sama sekali belum pernah tindam sama Rosa. Baru ditantang untuk tampil dewean waktu itu. Untuk Batanghari belum pernah. Untuk lagu Palembang pernah, sering Sama Rosanya. Sama Rosa sering. Ren, kalau pacak Rosa ikut, ajak lah Ren. Rosa Ren, ikut Ren. Oh Jaku, boleh mah kalau memang Rosa kalau ikut Dia Jaku. manggil mama dulu. Iya kan kami tuh panggil mama. Kalau untuk anak-anak itu kan yang Rosa aku panggil anak. Ibunya aku panggil mama. Mama kalau. Nah itu kukirimlah link YouTube-nya. Ini link YouTube-nya, Jaku. Untuk belajar. Untuk Rosa denger lagunya yang bisa dibawa ini. Pantunnya Ren, pantunnya itu. Lagu apa? Kau Selampu. Kau Selampu. Tampillah di situ dan ternyata dianggaplah berhasil karena sampai sekarang dipanggil terus. Ikon milenial pasang kan ya, sepasang ya. Pernah diajak penyambutan Gubernur Gorontalo di Gria Agung pernah. Yang kemarin itu ya. Dinyambut Ketua MA Mahkamah Agung kemarin juga kita Festival dipanggil. rempah-rempah kemarin. Festival rempah Kriya Sriwijaya. Iya kan kamu kan waktu itu kamu reporter kan. Festival rempah terus itu juga acara Kominfo nasional kemarin dengan Rosa Tandem juga dan masih banyak lagi. Ya akhirnya memang sudah sesudah lamun ini ya kalau lah masuk daring itu kan sebenarnya lamun ini ya di mana bisa nonton di Arab tapi Indonesia maksudnya di Arab. Dan terakhir dapat tawaran untuk main di luar negeri. Di luar kota di luar Jakarta. kota. Dan itu bulan depan insya Allah ke Taman Mini. Taman dengan Mini. Rosa berdua. Berdua Berdua ya berangkatnya. Dengan tim kesenian lain dengan tim berdua. lain. Tapi aku sama Rosa tandem masih dari Taman tandem, Mini. Ulang tahun ya. Taman Mini bulan 4 itu katanya Sumsel yang bakal megang. Iya, megang ya. Jadi megang. Ecain tuan rumah lah mengelolanya ya. Mengelolanya.
jadi kita diajak situ kan. Mudah-mudahan kita juga baca dapat buat konten juga lah. Mudah-mudahan kali kita bisa bikin konten. Jadi akhirnya memang perjuangan itu panjang ya, dari SD, SMP, SMA, musik, main dul muluk, ngeband, ngamen, banyak, jual banyu, sampai kemudian ketemu. Jadi Ketemulah akhirnya kuliah di PGRI, gabung sama mata kuliah Rejang Besira, bikin band etnik dengan dan tampil di beberapa event internasional di beberapa ibu kota bagian jadi Indonesia. Kalau tetap eksis barangkali mungkin kayaknya akan ada pengakuan. Bukan kita yang minta diakui, tapi pengakuan secara umum bahwa inilah yang wong tetap bertahan. Ngaku kan? Iya, pengakuan dari wong masih. Mungkin. Iya. Dan tidak diharap gitu kan memang kan. Iya, mudah-mudahan. Bisa. Karena eksis dan konsisten. Nah, biasanya kan tolak ukur itu kan konsisten itu, berkesenian. Mudah-mudahan. Paling tidak memang di antara milenial yang mungkin tidak menyukai tradisi-tradisi, justru kita menjadi contoh panutan anutan trendsetter ya. Nah, banyak istilah nih anutan trendsetter cah hebatnya pula. Jadi kira-kira itulah kira-kira. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan menginspirasi. Mudah-mudahan merangsang generasi muda untuk ikut berkreasi, mencintai tradisi milik kita sendiri dan juga membangun, dan banyak lagi ikon-ikon lain seperti Randi dan Rosa ini yang tumbuh dan lahir dan berkembang. Mudah-mudahan lah. Amin. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada pantun tak kira-kira? Lagi cara berpikir malam bila ditempun betul. Baiklah, nanti kita susulkan saja. Kita tuturkan saja nanti pantunnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ecanya tahan lagi. Bukan lah, nggak pingsan.